selamat siang, selamat malam, selamat pagi buat kalian semua yang di luar sana. Ini podcast pertama dari Yamasuri ya. Jadi sebenarnya kita masih belum tahu mau ngomongin apa di sini. Nah, ini Mang Idoi sebagai Yamasuri, ada Mang Iqbal juga sama saya Wowo ya. Mau memulai mencoba sesuatu yang baru ya Mang Idoi ya. Di podcast sekarang ini sebenarnya ada satu topik bahasan yang mungkin jadi obrolan emang itu ya di postingan terakhir si Mas Suri ya. Lumayan tuh di postingan yang terakhir yang ngikutin kayak ini ya, kayak Vice gitu ya si settingannya ya. Itu formula Mang ya, formula dari Mang Iqbal lagi mencoba semua formula. Nah kebenaran bisa jadi salah satu topik nih buat kita. Jadi gimana Mang Idoi, kita bahas dari mana nih? Kayaknya dari corona dulu kayaknya. Ini tuh pada sehat kalian tuh semua atau gimana? Udah nggak mandi berapa hari nih si insan-insan nih. 2 hari Cuek ngelos ya. Bau badan teh ya. Si Aduh. hidung mah Sedep. Jadi perasaan sayang aja gitu kalau mandi tapi nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana gitu kan. Oh ini mah kan saya mah emang lagi target mau bikin rekor gitu, coba 1 bulan kan sekarang tuh WFH tuh 1 bulan, coba 1 bulan nggak mandi yang apal baunya juga kumaha. Anjing. Bener. Dua kali rating kayak bulu-bulu teh aja. Tapi kayak pas mandi langsung jadi bodas nama Bal. Jadi ketika Nah, mana jadi ya. selama 1 bulan, eta kan berarti kulit mana tertutup, otomatis cahaya matahari, terus ultraviolet, tidak bisa mantul, tidak bisa kulit mantul. Jadi pas Bener oke sih. Betul. dibersihkan, tapi kalau bisa. Logis. Tapi berarti ini WFH udah hampir, kalau di Bandung sih paling baru sampai 2 minggu ya. Nah, 2 minggu lebih lah ada. Bandung mungkin udah sebulanan gitu dan mulai terasa kejenuhan gitu ya. udah rada gelo lah. Ya, sedia antidepresan, sedia yang lain-lain lah ya. Akhirnya muncullah ide-ide gila kita mencoba buat formula-formula biar jualan juga tetap jalan ya, Mang Yama ya. Betul sekali. Iya, nah salah satunya dari postingan-postingan terakhir dari si Yamasuri ini, Instagramnya kalian follow juga kan? Ya itu, Instagramnya di @yamasuri. Coba di follow dulu. Nah kalau dilihat itu sudah mulai ada formula-formula berbuah dari WFH ya. Betul sekali. Nah salah satu tema yang lagi diangkat nih di Instagram Yamasuri itu sedang nyambung sama artikel yang mau kita boost juga di bulan ini, di minggu ini, yaitu Nekobozo. Nah ini nyambung nih sama topik kita sekarang. Sebenarnya topiknya tuh sekarang yang mau dibahas antara hubungan antara Bozozoku dengan si Yakuza, yang sebenarnya memang pada akhirnya jadi ide dasar buat si artikel Nekobozo ini. Terus gimana nih Mang Ido ini menjawab pertanyaan di kolom komentar di postingan tersebut nih. Nah itu sengaja kita nggak balesin dulu komennya karena memang kalau di situ bakal panjang banget dan kita coba kemas itu ada di podcast ini gitu. Betul sekali. Betul gitu. Coba gimana Mang Ido ini, ceritakan dulu dong. Menceritakan tentang, berarti ini ya kan sebenarnya si postingan selama 1 minggu terakhir ini kan si postingannya tuh continue ya, bercerita gitu ya. Dari yang pertama trialnya tuh pakai yang si Kopling Jakarta. Jadinya postingan 1 sampai postingan ke-7 tuh continue tuh. Bersambung juga sinetron. Nah sekarang dicoba lagi nih di artikel yang kedua yang si Nekobozo ini. Kan udah diposting nih si Nekobozo yang awalnya tuh yang gambarnya tuh yang kucing lagi pakai setelan rockabilly tapi Japan gitu ya, yang kayak gitu. Nah sebenarnya itu sih sumber inspirasi awal dari si Nekobozo kayak gitu. Anjir jadi serius kieunya. Kalau udah karena yang celana ya udah dicolok belah. Kayaknya berarti emang serius tapi santai lah ya. Si Yamasuri itu sebenarnya mengangkat salah satu konsep lah ya sebenarnya, karena emang nggak di situ aja si ide tentang si Bozozoku tuh udah sekitaran 2 tahun terakhir kan ya. Nah ketika saya mengangkat desain-desain bertema si Bozozoku, ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab tapi harus ditanyain gitu, harus dicari tahu tentang apakah artikel yang saya buat tentang si Bozozoku ini informasinya sampai nih ke marketnya gitu ya, ke audiens. Apakah orang yang beli desain yang bertema Bozozoku ini beli karena mereka udah tahu Bozozoku itu apa, filosofinya apa, historinya apa, jadinya beli gitu, atau hanya sekedar ketertarikan grafis. Itu kan jadi pertanyaan besar ya buat saya. Nah jadinya saya coba bikin questionnaire gitu ya, postingan yang terakhir tuh yang hari kemarin, tapi nggak yang basic questionnaire gitu, maksudnya kayak apakah kalian tahu Bozozoku itu apa? Itu garingnya, maksudnya nggak main gitu. Makanya saya coba bikin
formatnya clickbait merenya kalau zaman sekarang mah sebutannya. Jadi bikin berita yang sebenarnya nggak valid, judul berita tapi sebenarnya nggak valid. Kalau yang postingan kemarin kan Jadi tulisannya yang nggak valid itu cuman judul beritanya aja ya. judul beritanya aja yang ketika orang baca pertama tuh langsung notice nggak gitu tentang ketidakvalidan si judulnya gitu. Ini kan si judulnya teh inilah geng motor yang disebut sebagai cikal bakal Yakuza gitu ya. Nah, itu cukup merepresentasikan ketika nanti direspon sama audiens, apakah audiens benar-benar mengerti apa itu Yakuza dengan sejarah latar belakangnya, juga dengan si Bosozoku juga gitu. Apakah mereka udah tahu nih tentang si kultur Bosozoku, udah aware ke situ atau belum. Nah, dilihat dari komennya, di sini tuh ada beberapa komen lah. Dari komen-komen yang masuk sebenarnya di awal-awal memang ya cuman mengomentari sih ya ini stylenya aja gitu ya, terus apakah dari motornya, dan bahkan ada yang jadi jokes juga. Cuman nih ada komen terakhir, gimana Mang Idoy ini yang memang ternyata ada yang notice nih Mang Idoy. Ah, itu dia, itu tuh kayak aqua dingin di padang pasir sebenarnya. Nih, lihat kita review dari postingan awal ya. Pas postingan awal, kalau ada bukaan pintu pertama tuh udah dapat nih ketika diposting. Kita kan nggak pakai Bosozoku kan, gitu ya, di fotonya gitu. Kita ada yang komen Bosozoku. Oh, berarti udah tahu nih ternyata si style motor yang fairingnya naik ka luhur teh eta teh ngaranna Bosozoku. Berarti udah nyampe nih informasi tentang stylenya, dari style doang, dari permukaan. Jadi gitu. Terus berdasarkan visual dulu lah ya. visual udah nyampe, alhamdulillah. Berarti si 2 tahun terakhir ya Mas Suri ngeposting si Bosozoku nempel lah, adalah yang nempel lah ya, kayak gitu. Terus di postingan kedua jol teng nah juga ranking gitunya, itu juga sama, berarti ngeh juga tentang si kultur Bosozoku yang akhir-akhir ini tuh modifikasi motor, termasuk si suara motornya nih. Ternyata si pengetahuan audiens mengenai si Bosozoku tuh di wilayah visual tuh udah nyampe. Audio visualnya ya, audionya kayak gimana nih si suara motornya gitu, si visualnya, si stylenya tuh nyampe juga. Tapi yang tidak nyampe adalah historinya. Ya, jadi ada mislead dari judulnya ya. Jadi audiens tuh masih setengah-setengah lah ya, tapi udah ada progres, alhamdulillah. Alangkah menurut orang ya sebagai grafik artis gitu ya, alangkah lebih bermaknanya si grafis ini dikasih muatan nilai gitu, kayak gitu. Nah, yang lagi saya usahain kan di Sia Masuri itu gitu. Setiap grafisnya tuh mengandung nilai, mengandung histori gitu, mengandung cerita kayak gitu. Nah, setelah ada beberapa komen berikutnya, baru nih keluar nih CVD ini Disaster 13 yang punya ownernya ini ya, maternal ya. Akhirnya setelah berapa jam posting ya, ini baru muncul di pagi harinya. Ini posting malam ya. Keluar pagi hari nih. Jika nama atel meureun udang saret tiba-tiba ya hoak meureun aya. Ke rumah WFH-nya. Ke rumah WFH tiba-tiba dibere hoak, pasti itu naik darah. Gaya bahasa lagi jika nu ada cikal bakal tanda tanya edan. Makanya dengan Yakuza lainnya tahun 1603 ya. Sebenarnya 1612 kalau nggak salah mah ya. Bukan ya, 1600-an lah, 1600-an. 1612 kalau nggak salah, abad 17. Terus sedangkan Bosozoku emang di tahun 50-an. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu, alhamdulillah ternyata keluar. Nah, ini juga padahal yang kita baru diobrolin itu semalam ya. Maksudnya kita meeting juga, harapannya ada komen-komen kritis kayak gini sebenarnya. Yang ternyata kejadian pagi-pagi ini saya gitu. Kali makanya nih nanti buat audiens kalau ngelihat postingan Sia Masuri harus lebih hati-hati, lebih jeli. Bisa ditipu deui ku saya. Jadi jelas ya guys ya nih. Pelakunya Mang Yama ini ya. Intinya mah alhamdulillah ada yang kepancing. Berarti ketika ada yang sebenarnya gini, pintu bukaan kedua adalah ketika orang ada yang kepancing, kita baru bisa ngerilisin podcast. Jadi lawan CVD itu ngomen, walaya nu ngaran podcast ieu. Jadi kita punya topik karena komen itu ya. Berarti ada beberapa keputusan dari Sia Masuri gitu ya. Setiap gerakan Sia Masuri itu di triggernya tuh berdasarkan respon dari si audiens. Berarti aya engagement oge-nya. Itu yang kita cari. Seenggaknya memberi ide kita juga untuk apa sih yang bakal kita lakukan pergerakan ke depannya gitu ya Mang Yama ya. Berarti saling merespon, berarti orang melemparkan sesuatu yang bisa direspon, nanti direspon sama audiens. Ketika sudah direspon, kita respon balik. Betul. Bisa. Luar biasa. Kayaknya ini behind the scene harus di-share juga, itu yang di talian itu Bang Ide. Jadi perjuangan banget ya teman-teman semua. Banget ini.
buat bikin podcast ini tuh dengan kondisi WFH kayak gini, ini sebenarnya kita siarannya beda-beda ya tempatnya, otomatis Yoi. settingan di audio dan lain-lain harus benar biar dapat hasil yang maksimal. Kalau hasilnya maksimal kalian juga enak denger ya kan. Perjuangan Mang Yama itu sampai ke titik harus nalian make tali sapati dina beungeut. Itu yang epic, itu harus dibocorin behind the Itu scene-nya yang itu. epic. Kalau request kalian banyak nanti di storyin lah sama kita ya. Itu era bisa orang tuh menang jodoh di Oh. Oke nih, jadi berarti sebenarnya mislead-nya itu adalah dari kata-kata cikal bakal Yakuza. Nah sebenarnya kan cikal bakal ini masih luas ya, Mang. Maksudnya ini cikal bakal dari mananya nih? Perspektif mana gitu? cikal bakalnya tuh. Tapi nggak semua ya ini juga ya, karena dari Nggak semua. si member Bosozoku pun ketika memutuskan untuk selesai lah dari Bosozokunya, ada yang menjadi rakyat, maksudnya jadi penduduk biasa lah gitunya, tegenggong-genggongan deui, ya gitu. Ada juga yang masih melanjutkan nih naik kasta merenya, yang awalnya dari geng janda gitu tiba-tiba masuk ke mafia. Mafia paling gede di Jepang ya meureun Yakuza, meureunnya jadinya pasti banyaknya kalau yang mau meneruskan sepak terjang di dunia Yakuza gitu. Ya gitu. Jadi kalau dilihat lagi tuh kasarnya nggak semua Bosozoku menjadi Yakuza. Jadi BTW ya guys, kalau mau di garis bawah ini sih Bosozoku ini memang sebenarnya adalah geng motor yang dari tahun 50-an ya, era-era 50-an, 70-an, subkultur dari 50-an. Ini awalnya, ini sejarah dikit ya, Mang, punten buat semuanya dulu, didasarin dulu nih. Ini tuh dari pilot kamikaze muda yang balik dari Perang Dunia Kedua, terus kayak inspirasinya nih, kalau dari cerita inspirasinya adalah dari film Rebel Without Cause. Nah dari situ bentuklah sebuah geng motor. Ini geng motornya cukup bengis ya Mang Ido ya. Selain dari tampilan yang memang motornya dimodif dengan ciri khas kostum dan lain-lain gitu, keluarlah Bosozoku ini. Tapi benar tadi dari komennya itu memang Yakuza dari abad 17 lah, mungkin era 1600-an. Nah Bosozoku ini memang dari 1950-an. Nah kenapa disebut cikal bakal? Mungkin sebenarnya ini yang saya tangkap memang ya, memang dari Bosozoku ini didominasi sama anak-anak muda yang masih jiwa rebelnya luar biasa. Nah sementara untuk berada di step si Yakuza ini masih cukup jauh gitu. Kasarnya apa sih nih, pemuda-pemuda gitu, masih belum ada sepak terjangnya di dunia kriminal lah ya maksudnya ya. Akhirnya step awalnya itu mungkin di Bosozoku dulu. Abis dari Bosozoku kalau memang mereka masih rebel ya akhirnya bisa terekrut ke Yakuza gitu nggak Mang Ido? Nggak semudah itu masuk Yakuza oge, ngelamar terus tiba-tiba jadi member si Yakuza gitu, karena si Yakuza juga kan punya proses pengkurasian ya untuk membernya juga gitu. Betul, Jadinya betul. ya kan Yakuza mah naonnya, kalau so taunya mah ini teh mafia yang clean gitu, bukan preman gitu, bukan yang turun ke jalan gelut terus ningalikeun pakaian yang urakan gitu, nggak kayak gitu kan, tapi memang bener-bener mafia yang rapi, tidak banyak mencari perhatian gitu, kayak gitu lah standar kayak film-film Yakuza. Jadinya ketika misalnya si member Bosozoku ini ingin masuk ke Yakuza, kalau nggak lulus kualifikasi merenya nggak akan bisa masuk Yakuza gitu, kayak gitu. Tapi ada gitu yang dari member Bosozoku membernya Yakuza kayak gitu. Cuman yang menarik adalah ya namanya juga di dunia hitam merenya sebersih-bersihnya gitu ya. Yakuza nih ketika lagi ada sesuatu yang harus diperbuat gitu ya, tapi urusannya dengan keonaran gitu. Misalnya di daerah kekuasaan harus dibikin keonaran dulu gitu ya. Nah si Yakuzanya mah nggak langsung turun. Nih dikeluarin nih si Bosozoku ini gitu. Jadi kayak azas memanfaatkan gitu. Kan Yakuza posisinya nges di luhur merenya. Jadi meureun manggil petinggi regional daerah situ si Bosozokunya gitu, datang terus yang nggak tahu meren diburuhan duit atau gimana nggak ngerti lah gitu ya, terus dibikin keonaran gitu. Karena kalau Yakuza sendiri mah bukan kayak di film-film triad yang ketika ada tawuran tuh turun langsung gitu, triad mah kan gitu ya gelut gitu. Tapi kalau Yakuza mah lebih kayak undercover gitu si movement-movementnya. Nah supaya tidak mencuat di permukaan si kegiatan-kegiatan yang kayak gitunya, libatkanlah si Bosozoku ini gitu. Tapi ini dulu kejadiannya. Kalau buat zaman sekarang kan sebenarnya si Bosozoku udah nggak semasif kayak dulu lah. Sama aja kayak di Bandung. Di Bandungnya beberapa gangster kan gitu. Dulu kan gangster kan bawa cocoretan di tembok apa kayak gitu. Nah tapi kan seiring berjalannya waktu lebih soft gitu ya.
Jadi udah nggak vandal lagi, udah nggak ada tawuran-tawuran lagi, jarang kayak gitu. Nah, si Bosozoku pun sama di era 80-an 90-an mah udah nggak aneh lah, misalnya teh si konvoy terus bikin keonaran di perkotaan gitu, si Bosozoku teh kayak mempermainkan polisi gitu, yang kayak gitu. Nah, udah lebih mirip ke apa ya? Lebih cenderungnya ke custom motornya lah, bukan ke tentang keliarannya lagi kayak dulu. Kayak gitu. Ya, jadi kalau buat di sekarang ini Bosozoku itu lebih ke customnya gitu, kita lihat secara stylenya mungkin ya. Jadi udah nggak outlaw lagi lah gitu, lebih lagi. Itu juga kan terjadi gara-gara yang biasa pemerintah kan ikut terlibat ya, bikin undang-undang masalah ketertiban gitu, yang membuat si Bosozoku tuh berangsur-angsur menjadi lebih jinak, menurutnya jinak tanda kutip teh, jadi nggak ini lagi gitu, nggak seurakan dulu gitu. Nah, gitu. Yang jadi menarik ini saya dapat artikel juga dari Hais Nobayiti. Jadi si Hais Nobayiti itu bilang kayak gini, welcome to the high volume, high adrenaline, and high risk world of Bosozoku. Japan's very own biker culture where style reigns supreme. Jadi kalau diartikan mah ini teh kultur yang kuat gitu. Geng motor di Amerika mah kayak gini gitu kan, di Italia mah kayak gitu. Nah, si Bosozoku ini teh kulturnya teh benar-benar kuat gitu, bahkan sampai ya tadi kan motornya juga dibikin kayak gitu kan, dibikin yang kayak apa namanya, ada naganya atau misalkan si firingnya tadi ke atasin kayak gitu kan, itu yang jadi apa namanya, jadi bahan kali ya Mang Idui gitu ya buat diangkat gitu. Iya, jadi kayak dilihat lagi dari salah satu sumber yang ngebedain Bosozoku sama yang lain itu ya sebenarnya nilai etik kesatrianya ya Mang ya. Betul. Jadi di Jepangnya tuh disebutnya Bushido. Jadi ada nilai-nilai dasar dari Bushido ini gitu. Jadi di sini ada sekitar 9 nilai dasar. Nah, itu yang sebenarnya bikin si Bosozoku ini unik daripada geng motor yang lainnya. Ada di Jepang malah hijinya geng motor nanya. Tapi ngobrolin si Bushido ini, apa namanya, ya saya juga kan, jadi kita kan tadi sebelumnya kita sharing dulu knowledge gitu ya, tentang si Bosozoku ini gitu. Nah, dari ke 8 poin Bushido ini, kan sebenarnya titik tolak kenapa si Bosozoku jadi apa namanya diangkat sebagai member Yakuza gitu ya, beberapa dari situ gitu. Karena ternyata di sini tuh ya kayak ada kualifikasinya gitu. Mereka juga punya moral yang memang harus dipertahankan gitu. Karena nilai-nilai ini yang akhirnya keluar dari si Yakuzanya sendiri gitu. Karena si Bushido itu kan nilai-nilai kesatria yang dimiliki sama samurai-samurai gitu. Ini yang jadi kualifikasi. Selain 8 poin ini juga ternyata Bosozoku tuh kenapa direkrut, karena memang mereka tuh secara knowledge mereka bener-bener pinter lah kasarnya gitu. Jadi bukan cuman dari garangnya doang, tapi dari attitude sama dari tingkat knowledge-nya juga itu dijadikan nilai gitu sama si Yakuzanya sendiri. Dan itu sih sebenarnya itu juga yang jadi perhatian dunia ya terhadap si Bosozoku ini gitu, keterkaitannya Bosozoku dengan si Yakuza dan lain-lain, yang pada akhirnya jadi urban legend tersendiri kalau si Bosozoku ini adalah salah satu geng motor yang memang tingkat rekrutmennya terhadap Yakuza dibilang tinggi gitu. Walaupun sebenarnya nggak semua Bosozoku itu artinya Yakuza gitu, nggak kayak gitu. Cuman kalau di Jepang itu yang rata-rata dia Bosozoku bakal ada kesempatan untuk menjadi Yakuza di kemudian harinya gitu. Gitu ya Mang Idoi? Betul. Pengen tahu juga nih sih ininya, tahun kelahirannya kan tadi kalau si Yakuza mah udah ketahuan ya. Yakuza mah tahun 1612 zaman Tokugawa. Atau menarik sih. Nah, ada ini yang menarik, ada fun fact orang dulu sebelum menggali gitu ya, ada misinformasi kayak misalnya kalau balik lagi ke zaman dulunya yang saya pikir Yakuza itu adalah Ronin. Jadi samurai tidak berkuat. Jadi orang tuh selama bertahun-tahun teh gitu ya, yang awalnya cuma tahu selentingan doang tentang si Yakuza, saya pikir teh emang gitu dari zaman Tokugawa banyak samurai yang jadi Ronin terus berubahlah jadi Yakuza. Ternyata bukan. Ronin tuh cuman sebagai trigger tentang kelahiran si Yakuza itu sendiri. Kata menarik sih. Jadi sebenarnya basicnya apa itu tema Yakuza teh? Si Yakuza teh sebenarnya bahasa lokal nama Hansip anjir. Tapi
menanggulangi si Ronin ini. Jadi kan si Gawat kan menggulingkan shogun yang sebelumnya nih, Kasai. Nah, Kasai. ketika si kesogunan ini runtuh, otomatis kan si samurai-samurai ini teh berubah jadi samurai tidak bertuan, jadi Ronin. Ketika menjadi Ronin, ya jadinya jika karyawan di PHK, bingung kan luntang-lantung. Karyawan PHK, tapi mau samurai kan berbahayanya, bersenjata gitu. Dan loba sekitar 500.000 populasinya teh. Meresahkan warga, jadinya si 500.000 pengangguran yang bersenjata ini berbahaya teh, jadinya nyaloba namanya jadi perampok, merenya loba nama jadi ya jadi kriminal gitu karena emang udah nggak punya profesi lagi kan. Karena ini teh masif si kasus ini teh, kasus kejahatan yang dilakukan oleh si Ronin. Nah, si desa-desa yang ada di Jepang tuh berinisiatif membuat pertahanan desa gitu, nyeun satgas lah kasar nama. Nah, si satgas itu teh terdiri dari warga-warga di sana. Cuman meureun yang fisiknya bagus, meureunnya nu mentalna wanian yang kayak gitulah, nu jarago di desa gitu, tapi warga gitu, bukan basic dari militer atau apapun gitu. Jadi emang bener-bener yang perangkat sorangan, perangkat keamanan yang dinamakan Machiyoko. Asal-usul si Yakuza ternyata bukan dari si Ronin, tapi Machiyoko ini. Jadi si satpam pedesaan ini, Hansip tehnya si Hansip itu kan menjaga desa sampai kondisinya kondusif gitu, sampai si Ronin ini tuh udah nggak bisa lagi lah untuk nembus neror pedesaan teh. Nah, tapi kan si Machiyoko ini udah bentuk kan, sedangkan si penjahat yang lagi mau mereka counter teh udah nggak ada lah, kasarannya udah kondusif. Jadi kangenahan, nah eta bener jelema mah yang dibere kangenahan. Muter deui nya, bingung deui nya rek jadi naon ya urang. Anjing, ya urang maksudna dianggap pahlawan kan menurutnya. Dianggap sebagai pahlawan penduduk desana, dan otomatis ditakuti karena naon? Karena si jelema-jelema ieu, si Machiyoko ieu teh punya kemampuan bertempur kan, boga kemampuan terus kan bentuknya organisasi nih si Machiyoko teh, berarti di satu desa ya organisasi Machiyoko ieu. Ketika udah kondusif, si Machiyoko ieu berubah menjadi antagonis bagi desanya masing-masing. Mulai sangeunahna geuning, mulai tiba-tiba ya putih lah gitu. Ya gitu, jadi mulai berbelok ya, awalnya pelindung desa, tiba-tiba jika minta upeti lah menurutnya ka desa teh karena merasa jadi preman ya. Merasa nggak semoga kontribusi ke desa, terus tiba-tiba minta feedback tapi dengan cara yang tidak sesuai menurutnya etika lah kasar mah gitu. Nah itu teh Bang Irul kan seolah-olah Hansip gitunya. Hari si Machiyoko teh sama kayak Hansip di kita nggak, yang suka ngawinin yang kegerebek di pos kamling. Urang mereka gogoan Hansip lokal karunya kok tetangga urang kayak ibu. Tapi urang rasa kalau ngomongin masalah Hansip, urang rada belok setiknya ya. Nonton ieu teh di TPI aya pepesan kosong pilot pepesan. Bener. Tong-tong teh terus bolot, Haji Bolot eta kan cerita Hansip. Jadi sebenarnya Haji Bolot dan Meletong Bang teh setara sama Machiyoko itu ya sebenarnya. Asal kudu bisa gelut we. Tentang si Yakuza teh sebenarnya aya 2 divisi, aya Bakuto penjudi jeung divisi pedagangnya Pekia. Tapi ya bener emang niatna geus busuk sih jigana ti awalnya ketika menjadi pedagangna pedagang cule gitu ya. Jadi lamun urang ningali tapi eta beda tahun sih jika lamun ningali film Samurai X si Kenshin kan sebenarnya pedagang culas, pedagang besar gitu, carulas di backnya tuh pemerintahan karena itu. Emang ternyata kejadian, terus proses kelahiran Yakuza ge sarua ternyata. Jadinya emang carulas gitu. Emang penjahat we gitu. Kan penjahat sukses alusna teh. Cuanna teh eureun sigana teh. Asli bro, urang nepi ka maca historina si Yakuza itu pernah kerja sama jeung pihak keluarga George Bush di Amerika. Money laundering ngeri anjir cek urang teh ieu. Ngeri anjir. Nepi ka sakituna. Ya tapi kan sebenarnya mah kalau misalkan dilihat dari sisi baiknya lah gitu, katakan ya mereka teh penjahat sebenarnya, tapi kan ada sisi-sisi yang memang keren oge gitunya. Ya dari knowledge-na oge meureun ya, sampai dia bisa tembus ke George Bush mah atuh udah pasti pinter meureun kuduna gitu. Ya tuh, eta nu kudu diteladani teh. Sama kayak Thanos juga kan sebenarnya mah ada baiknya juga gitu. Bener, abong ke George Bush asupna ka Thanos ya, lamun ngobrolkeun lokal asupna ka Bolot, Haji Bolot. Jadi mau diomongkan sebenarnya jadi ada irisan antara Meletong sama Thanos teh sebenarnya. Tapi emang berarti ya orangnya ningali si Bosozoku ini gitunya ketika mendalami sedikit demi sedikit, anjir menarik gitu. Ya walaupun sebenarnya misalkan diawali ngelihat si desainnya Matsuri belum nangkepnya, tapi ketika tahu orang pribadi jadi
jadi semakin pengen gitu kan punya bajunya teh gitu. Anjir ini teh ternyata desain Mang Ido itu bener-bener deep pisan gitu kan, bahkan sampai ke muka referensi nage edan sih gitu menurut orang mah. Nah itu mungkinnya meureun Mang yang mendasari Mang Ido mendesain dan mengangkat tema si Bosozoku ini tuh menurutnya. Tapi ya sebenarnya ada beberapa misi, tapi ini mah anggap aja misi pribadi lah, tapi semoga si misi orang ini tuh bisa diadaptasi sama orang-orang yang berprofesi sama kayak orang. Orang kan sebagai graphic artist ya, anggap desainer lah, desainer clothing disebut namanya lawan bahasa lokal. Nggak salah mah saya mulai berkecimpung di dunia clothing ke tahun 2008, zaman masih di kuliah teh udah gawe lah di clothing, pindah-pindah clothing gitu. Ketika orang masuk di wilayah industri clothing, desain itu adalah bagian dari sebuah sistem kan, sistem company, bagian dari perusahaan. Misalnya ada si bosna punya target penjualan sekian banyak, terus kuantiti sekian banyak. Jadinya proses untuk meriset sebuah desain tuh nggak ada, di skip. Karena naon? Karena ini motivasinya bisnis kan. Kalau bisnis mah berarti kan closing gede, perputaran perusahaan lu sehat gitu kayak gitu. Karena orang latar belakangnya budak desain gitunya, asal lebar gitu. Karena ini tuh kan dicapnya tuh sebagai industri kreatif gitu ya. Tapi kok pengaplikasiannya tuh lebih cenderung ke industrinya aja gitu. Tentang kumaha cara dagang, si kreatifnya teh di nomor kesekian kan gitu. Padahal si tagline nggak jelas industri kreatif, harusnya balance sebenarnya antara industri, aktivitas perindustrian sama aktivitas proses kreatifnya. Orang pribadi sebagai desainer dituntut untuk bisa memenuhi kuota tuntutan dari si perusahaan yang orang gawe di situ gitu. Nu penting mah estetika lah, visualnya menarik gitu. Kalau nggak kan rata-rata lamun brand mahnya ada apple to apple-nya, ada brand referensinya juga gitu. Jadi misalnya ya brand streetwear, nu saya mana mah tuturkeun pata ke mana, tuturkeun we si pata dari style warna apa gitu ya, lalu tuh tuturkeun saha kayak gitu. Nah, tapi kan jadinya si desainer tuh tidak menjadi desainer yang utuh gitu. Jadinya kan sebagai eksekutor visual kayak gitu. Nah, dari segi penggarapan kontennya gitu, lainnya itu nggak ada gitu, nggak ada ngeriset, bukan nggak ada sih sebenarnya, minim pisan gitu tentang membuat sesuatu yang emang bikin begitu bernilai gitu, ada nilai plusnya. Nah, nggak ada. Berarti ya penting sih ya buat seorang desainer teh untuk ngejaga idealisnya gitu ya. Ya walaupun kalau udah di bawah industri mah itu mah lain cerita gitu ya. Nah cuman kan Bang Idoy berarti kan berhasil keluar nih dari situ gitu. Dan ya akhirnya saya juga ngelihat si desain-desainnya Mas Suri itu bener-bener deep gitu. Termasuk kan si Bosozoku ini salah satunya yang kita lagi bahas sekarang gitu. Nah cuman ini teh ada pertanyaan menggelitik sebenarnya Bang Idoy. Kan kemarin teh sebelum posting yang mirip Faiz tadi, kan ada postingan yang kucing. Nah, terus saya juga kan ngepoin gitu kan di postingan sebelumnya gitu kan. Nah, di postingan sebelumnya juga kucing. Ini teh kenapa mesti kucing gitu? Emang ada relevansinya gitu antara kucing dan Bosozoku gitu atau kumaha Bang Ido ini teh? Nah, itu dia maksudnya. Kalau alasan pribadi, nyebabari orangnya beki ucing gitunya. Terus karena orang sebagai orang yang leluasa untuk mengangkat apapun sesuai jeung kahayang orang. Sebenarnya jeleknya Mas Suri sih nya. Ketika mana masuk ke industri kreatif, namanya juga industri kan, industri mah berarti kan mengikuti marketnya atau menciptakan market kayak gitu. Nah, yang orang putuskan di Sia Mas Suri itu adalah menciptakan market yang Iya benar-benar. Menciptakan market mah kan kalau mengikuti market mah market hayangna naon tuturkeun gitu. Memang benar-benar mengkomersialkan diri kan. Nah, sedangkan si Mas Suri mah mencoba untuk menciptakan market. Jadi nu teu usum ge kurang coba usumkeun gitu. Tapi nya pastina berdarah-darah, durasina pasti lila. Maksudnya untuk bisa mendapatkan si konsep yang orang punya, ternyata lila gitu. Resikonya gitu. Jadi percepatan buat si Mas Suri mah kehitungnya lambat. Karena apa? Karena bukan mengikuti pasar, tapi kan pasar gitu. Dari segi wilayah konsep ya. Kan referensi teh banyak pisannya, sumber inspirasi teh gitu ya. Kenapa enggak gitu ngejahit berbagai macam sumber ide gitu ya, sumber referensi dijahit jadi dalam satu desain yang compact, kenapa enggak gitu. Nah, saya coba aplikasi ini di Sia Mas Suri. Ketika si Bosozoku dengan manlyhood-nya gitu ya, manhood-nya gitu, sifat yang garangna menurutnya yang kayak gitu outlaw gitu. Cik coba orang masukkan unsurnya lucu menurutnya, ucing mah kan lucunya. Cik coba kurang diasupkeun unsur gemasna lah ka jerona, toh da ieu mah brand-brand urang oge gitu. Jadi puasa gitu buat menciptakan sesuatu. Serunya si Mas Suri itu yaitu banyak eksperimen menurutnya. Kalau dari sini di wilayah desain berarti eksperimen material inspirasinya.
Iya, si proses kreatifnya di Yamasuri ini, itu malah jadi develop yang paling utama buat Yamasuri, yang biasanya kalau di clothingan yang memang industri itu hanya jadi salah satu elemen gitu. Tapi kalau buat di Yamasuri, yang namanya proses kreatif dalam membuat suatu desain, itu titik beratnya di situ gitu ya, Mang. Benar. Nih, nyambung ini yang kita sedang bahas Nekobozo ya artikelnya, nama artikelnya Nekobozo, bisa dicek di Instagramnya Yamasuri. Ini sebenarnya pancingan awal ya, Mang ya. Pancingan awal di minggu ini itu adalah dengan mengeluarkan konten-konten yang pertama nih, yang dari kemarin dengan karakter kucingnya gitu. Terus sekarang di hari kemarin malam itu kita ngeluarin si Bosozoku-nya gitu. Nah sekarang di podcast yang pertama ini ke arah Bosozoku-nya sendiri nih. Tadi ngebahas tentang si Bosozoku dan Yakuzanya. Nah ini sebenarnya apa sih, Mang, benang merahnya nih di antara si Nekobozo, Bosozoku, dan si Yakuzanya gitu? Kelihatan secara visual sih kalau benang merahnya mah gitu. Kalau dilihat dari si desainnya nih, si yang Nekobozo, kan si pengendaranya nih, si kucingnya tuh kucing, bukan manusia gitu ya. Pertama itu saya masukkan unsur di luar Yakuza gitu, unsur di luar Bosozoku, dimasukin unsur yang lain gitu, kucing. Terus saya memasukkan unsur Yakuza, ciri khas Yakuza adalah tato. Itu mah udah trademarknya Yakuza kan, tato seawak-awak gitu ya. Kayak gitu. Saya ini ke si badan si kucingnya nih, kayak gitu. Oke. Terus di motornya nih dengan khas fairingnya yang tinggi gitu ya, yang kayak gitu, ada windshield-nya, yang kayak gitu. Itu kan khasnya si Bosozoku nih. Saya coba masukin ke dalam kayak gitu. Nah itu tuh jadinya membuat cerita baru di dalamnya. Kan kalau misalnya kalau saya cuma ngegambar nih orang pakai seragam Bosozoku gitu ya, terus pakai motor, ya ceritanya tentang ini mah Bosozoku lagi tampil gitu, dibikin dalam format grafis, beres kan ceritanya gitu, kayak gitu. Tapi rame kalau sesederhana eta mah, terus gampang ketebak jadinya gitu. Oh ini nggak ada yang bisa digali lagi gitu. Nah saya tuh pengen membuat desain saya tuh bisa digali juga sama orang lain. Makanya saya memasukkan unsur-unsur lain di luar si Bosozoku itu sendiri gitu. Jadinya puzzle gini. Puzzle, oh ternyata ada ininya, oh ternyata ada ininya gitu. Itu jadinya lebih menarik, memiliki cerita baru jadinya gitu. Nah, jadi kan ini yang saya tangkap gitu ya, Mang. Jadi sebenarnya mah kenapa ada kucing juga kan ya tadi berarti kan biar terlihat lebih menarik gitu. Nah, berarti kan sebenarnya si kucing ini teh dibikin seolah-olah manusia kan berarti karena yang saya lihat sendiri juga kan si kucingnya teh berdiri gitu. Tapi yang jadi beda teh kalau memanusiakan hewan mah udah banyak juga ya kayak di di Tom and Jerry juga kan si Tomnya juga kan berdiri gitu. Nah, tapi yang jadi unik gitu, yang jadi ya saya suka gitu ya ngelihat desainnya teh cara berdiri kucingnya teh beda gitu. Jadi tetap kelihatan kayak orang tapi nggak kayak kebanyakan ya. Ya let's say misalnya itu Tom and Jerry gitu ya. Nggak kayak Tom and Jerry gitu cara berdirinya teh. Nah, sebenarnya itu inspirasinya dari mana sih, Mang? Sebenarnya itu sih kenapa jadi kayak gitu si cara memanusiakan hewan si kucingnya ini teh gitu. Oh itu juga sama, maksudnya proses pencarian kan, kalau yang kayak gitu mah mencari anatomi yang menurut orang Anatomi tah. Bosozoku ini teh. Sebenarnya ada seniman tato yang si gambarnya juga seperti si kucing yang ada di Nekobozo. Akun Instagramnya Monmoncat, MONMONS kayak gitu. Itu tato artis sih. Fokusnya si Monmoncat ini tuh di kucing, dibuat seakan-akan berperilaku seperti manusia. Yang paling menarik buat saya tuh sebenarnya itu ada unsur yakuzanya juga, karena tato-tatonya juga sama kayak full sebadan gitu di layout tatonya yakuza gitu. Bikin ilustrasi kucing lagi natoin kucing juga. Kucingnya tuh yakuza, anjing ya. Bener-bener mind blowing sih menurut orang ya. Anjir ini seru pisan. Maksudnya unsur bermain-main di dalam ilustrasinya teh kental gitu. Terus di luar si karakternya, kalau karakternya jelas sama saya coba diadaptasi gitu ya. Dengan stylenya saya coba adaptasi nih mengikuti bentuk anatominya. Walaupun pada akhirnya pas dieksekusi pasti beda, karena Monmoncat punya karakter sendiri, Yamasuri juga sebenarnya punya karakternya sendiri, Yamasuri saya gitu ya. Maksudnya si garis tangan saya juga punya karakter sendiri gitu. Jadi ketika saya mau menyamakan pun gitu ya, menyamakan karakter pun sulit. Jadinya saya hanya mengadaptasi penganatomiannya aja kayak gitu. Tapi spirit yang saya ambil, saya adaptasi benar-benar di si Yamasuri,
proses bermainnya, proses kreatif, mengangkat tema-tema yang benar-benar bermain-main di dalamnya teh. Nggak ada batasan-batasan etika apapun gitu. Kayak gitu, itu yang saya serap semangat bermain-mainnya kayak gitu. Iya sih, jadinya saya juga ini ngelihatnya jadi benar-benar deep gitu. Jadi ketika tahu message-nya sendiri dari Mang Idoi gitu ya, jadi benar-benar anjir. Oh, ini mah wow benar-benar deep banget. Oh, mana udah beli belum bajunya? Ngambil dulu aja. Pay Tapi memang Mana udah daftar jadi Idoi Pay Later belum? ada sekarang ya metode pembayaran baru ya. Ada 3 kali cicilan pagi siang sore tapi Ya nih, jadi buat kalian semua yang tertarik dengan si artikel Nekobozo ini bisa langsung dipesan aja di Instagram ya. Di situ ada linknya di bio buat mesen si artikel ini. Apakah artikelnya masih ada atau kayak gimana, dicek aja di situ. Kebenaran juga lagi ada promo-promo menarik nih gitu kan. Itu yang Mang Edo ya, ada promo-promo ya. ada promo menarik nih. Nah, oke. Gimana nih buat kalian juga nih yang ngedengerin ini sampai habis, terima kasih banyak ya. Terus kalau misalnya ada yang mau bertanya, ini bisa langsung aja biar kita coba garap lagi menjadi suatu podcast nih. Kebenaran ini podcast yang muncul karena adanya ketidaksengajaan gitu. Ya kali aja ke depannya bisa banyak lagi konten-konten kayak gini dari Mas Suri ya Mang Ido ya. Betul sekali. Jadi kalau mau tahu info-info selanjutnya kemana nih Mang Iqbal? kalau mau tahu info tentang Yamasuri ya bisa dilihat di kalau Instagramnya di @yamasuri, sama kalau pengen tahu katalognya ada di yamasuri.ca atau di Tokopedia ya Mang Edoy, Tokopedia cari aja ya Yamasuri Official Store dan kita udah centang ungu sekarang gitu. Ada promo-promo juga gitu di situ. Yang sekalian sedang WFH gitu, udah bingung mau ngapain gitu, udah belanja, udah nggak tahu lagi mau apa. Nah, nanti setelah WFH selesai jalan-jalan pakai baju Yamasuri, seenggaknya punya cerita lah buat teman-teman kenapa pakai baju yang kayak gitu gitu. Nah, itu sebenarnya yang mau Yamasuri sampaikan dari podcast pertama ini. Begitu benar teman-teman semuanya? Betul sekali. Ya udah kali ya udah berapa Iya, jam Wo sudah. ini teh Wo? Kayaknya udah 10 jam lah ya, kayaknya kira-kira kita tag Wah lagi, gila ini. ulang lagi gitu, walaupun tetap hasilnya pasti bakal bikin kalian bingung. Tapi mungkin ini langkah awal dari Mas Suri untuk main di platform baru ya, untuk di podcast ini. Buat kalian semua yang mau ngasih saran, kritikan, masukan nih buat kita, boleh kita mungkin di komen dulu ya, di komen Instagram atau di DM Instagram, boleh silahkan banjiri dengan ide-ide menarik kalian atau apa yang pengen kalian tahu tentang si Mas Suri ini, mulai dari desainnya, konsep, dan lain-lain semua. Boleh langsung aja komen di Instagram kita, ramaikan Instagramnya, kasih tahu teman-teman kalian kalau Mas Suri ini mempunyai nilai-nilai yang berbeda dari clothingan yang lain, karena sebenarnya Mas Suri ini adalah graphic artist brand merchandise, yaitu Mang Yama sendiri, atau kita sebutnya Mang Idu ya, terserahlah kalian mau nyebutnya Mang Idu, Mang Yama, siapapun itu gitu. Nah, oke, mungkin sekian dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ciao.